Halo Sobat Momo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini Momo akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan emosi, tentang warisan, pengkhianatan, dan pembalasan yang tak terduga. Cerita ini berjudul, Ibuku Baru Saja Dimakamkan, tapi suamiku dan mertua langsung menyerbu rumah warisan ibuku. Dia berkata, mulai sekarang aku dan keluargaku akan tinggal di sini, kalau tidak setuju kita cerai. Aku tersenyum. Tapi 1 jam kemudian notaris datang dan kuusir langsung mereka semua. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Komen juga nama dan kota asal kalian, serta ketik, hadir, di kolom komentar ya. Udara sore di pemakaman terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada yang lebih pilu daripada melihat gundukan tanah merah yang masih basah, menjadi persemayaman terakhir bagi orang yang paling kita cintai. Nama Ibu Siti terpahat di nisan kayu sederhana. Air mata Siska sudah kering, menguap bersama rasa sakit yang tak terperi. Ia berdiri mematung di samping makam, seolah berharap bisa menahan ibunya agar tidak pergi. Siska, ayo kita pulang. Suara Bima, suaminya, memecah keheningan. Nadanya datar, tanpa empati sedikitpun. Siska bahkan tidak menoleh. Ia tahu Bima tidak benar-benar peduli. Sejak ibunya sakit keras, Bima dan keluarganya hampir tidak pernah menjenguk. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kamu dengar tidak? Bima mengulangi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Sudah selesai, kan? Mau sampai kapan di sini? Siska akhirnya berbalik. Ia menatap wajah suaminya, mencari setitik pun kesedihan di sana, tapi yang ia temukan hanyalah ketidaksabaran. Di belakang Bima, berdiri Ibu Siti, ibu mertuanya. Wajahnya tidak menunjukkan rasa duka sama sekali. Sebaliknya, matanya seperti memindai setiap orang yang hadir di pemakaman, seolah menghitung berapa banyak harta yang ditinggalkan. Di samping Ibu Siti, ada Siska, ipar Siska, yang sibuk memotret dirinya sendiri di depan pohon rindang, seolah pemakaman ini adalah tempat wisata. Kita pulang sekarang, kata Bima lagi, sambil menarik tangan Siska dengan kasar. Siska menepis tangannya. Kamu pulang duluan saja. Aku masih mau di sini. Jangan aneh-aneh, Siska. Ada hal penting yang harus kita bicarakan di rumah. Desis Bima, suaranya mengandung ancaman. Hal penting apa? Tanya Siska, nadanya dingin. Ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sejak Bima tiba-tiba menjadi begitu perhatian pada hari pemakaman. Sudah. Jangan banyak tanya. Bima menarik tangan Siska dengan lebih kuat, hampir menyeretnya. Sesampainya di rumah, suasana sudah berbeda. Rumah yang selama ini menjadi tempat Siska dan ibunya berbagi tawa dan tangis, kini terasa asing. Ibu Siti sudah duduk di sofa, seolah-olah dia adalah nyonya rumah. Bima melemparkan tasnya ke atas meja dan menatap Siska dengan tatapan yang Siska tidak pernah lihat sebelumnya. Tatapan penuh nafsu, bukan nafsu cinta, melainkan nafsu akan harta. Siska, Bima memulai, suaranya tiba-tiba berubah menjadi sok manis. Kita harus bicara serius. Siska duduk di kursi seberangnya, menunggu. Ia sudah siap dengan apapun yang akan keluar dari mulut Bima. Ia tahu, kebaikan suaminya selama ini hanyalah sebuah topeng. Mama dan aku sudah berdiskusi. Mama bilang, rumah ini terlalu besar untuk kita berdua saja. Mama dan adikku, Siska, akan pindah ke sini. Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama. Siska tertegun. Kata-kata itu terdengar seperti petir di siang bolong. Apa? Ya, Mama akan tinggal di sini. Kamu tahu, kan? Mama sudah tua, butuh perhatian. Tapi ini rumahku, kata Siska, suaranya bergetar. Ini rumah warisan dari ibuku. Rumah warisan ibumu, tapi suamimu adalah aku. Bima membentak. Lagi pula, sekarang ibumu sudah tidak ada. Buat apa kamu sendirian di rumah sebesar ini? Kita harus hidup bersama, seperti keluarga besar. Ibu Siti ikut menimpali. Iya, Siska. Ini untuk kebaikanmu juga. Kamu kan tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Untung ada kami yang mau menampungmu. Siska menatap mereka satu persatu. Hatinya mencelos. Menampungku? Ini rumahku. Hahaha, kenapa kamu masih kekeu begitu? Bima tertawa sinis. Siska, aku mau bicara terus terang saja. Sebenarnya aku menikahimu karena aku tahu ibumu orang kaya. Aku pikir,
setelah ibumu meninggal, semua hartanya akan jadi milik kita. Jadi selama ini, kamu hanya mengincar hartaku. Siska tidak percaya. Air matanya kembali jatuh. Semua kenangan manis bersama Bima terasa seperti dusta. Ya, memangnya kenapa? Jawab Bima tanpa rasa bersalah. Dan sekarang ibumu sudah tidak ada, kami akan mengambil hak kami. Rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, adalah milik kami. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Siska bangkit, tangannya mengepal. Dengar, Siska, Bima berkata dengan nada mengancam. Kalau kamu tidak setuju, kita cerai. Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk hati Siska. Suami yang ia cintai, yang ia pikir akan menjadi tempatnya bersandar setelah kepergian ibunya, kini mengancam akan menceraikannya. Kamu dengarkan? Tanya Bima lagi. Aku ulangi. Mulai sekarang aku dan keluargaku akan tinggal di sini. Kalau tidak setuju, kita cerai. Pilih mana? Siska terdiam, menatap mata suaminya yang dingin. Ia melihat jelas, tidak ada cinta di sana, hanya perhitungan dan keserakahan. Ancaman Bima bagai badai yang menerjang, namun anehnya, tidak ada air mata yang jatuh dari mata Siska. Sebaliknya, sebuah senyuman perlahan terukir di bibirnya. Bukan senyum kesedihan, bukan pula senyum putus asa. Senyuman itu dingin, menusuk, dan penuh arti. Bima dan Ibu Siti saling pandang, bingung dengan reaksi Siska. Mereka mengira Siska akan menangis, memohon, atau setidaknya marah. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah senyum. Senyum yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanya Bima, suaranya mengandung kecurigaan. Kenapa? Aku seharusnya sedih, kan? Siska menjawab, suaranya tenang, mengontrol setiap emosi di dalamnya. Tapi bagaimana aku bisa sedih ketika aku sudah tahu ini akan terjadi? Tahu apa? Ibu Siti menimpali, alisnya berkerut. Siska melangkah mendekat, matanya menatap lurus ke arah Bima. Aku tahu, Bima. Sejak awal, aku tahu niatmu menikahiku bukan karena cinta. Aku tahu kamu mendekatiku karena kamu mendengar desas-desus bahwa ibuku adalah seorang wanita kaya yang memiliki banyak aset, termasuk rumah ini. Bima terdiam. Rahangnya mengeras. Omong kosong. Omong kosong. Siska tertawa kecil, tawa yang tak ada lucunya sama sekali. Aku bukan gadis bodoh, Bima. Aku melihat bagaimana matamu berbinar saat pertama kali datang ke rumah ini. Kamu memuji-muji semua perabotan, menanyakan harga, dan bertanya tentang surat-surat rumah. Padahal, kita baru saja bertemu. Siapa yang normalnya akan menanyakan hal seperti itu? Siska, itu hanya akting, Bima. Akting yang buruk. Siska memotongnya dengan cepat. Aku diam saja, membiarkanmu bermain sandiwara. Aku membiarkanmu berpikir bahwa aku percaya pada setiap kata-katamu. Aku membiarkanmu berpikir bahwa kamu berhasil. Ibu Siti berdiri. Sudah, Siska, jangan banyak bicara. Intinya, sekarang kamu tidak punya pilihan. Kami akan tinggal di sini, atau kamu akan jadi janda. Kamu harus memilih. Siska tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar ibunya. Bima dan Ibu Siti mengira ia akan menangis di kamar. Tapi Siska justru keluar membawa sebuah kotak kayu tua. Lihat ini, kata Siska, meletakkan kotak itu di meja. Ini adalah kotak kenangan ibuku. Aku menemukannya beberapa minggu lalu. Di dalamnya, ada banyak hal. Foto-foto, surat-surat, dan ini. Siska mengambil sebuah amplop coklat dari dalam kotak. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah surat wasiat ibuku. Wajah Bima dan Ibu Siti berubah tegang. Surat wasiat? Bima mengulanginya. Apa isinya? Isinya. Siska tersenyum lagi, senyum yang sama sekali tidak tulus. Isinya adalah hal yang akan mengubah hidup kalian, dan bukan ke arah yang kalian bayangkan. Bima mencoba merebut amplop itu, tapi Siska segera menariknya. Tunggu. Ada hal lain yang aku temukan. Lebih menarik. Siska mengambil sebuah buku harian dari dalam kotak. Ini adalah buku harian ibuku. Dia menulis tentang banyak hal. Termasuk tentang kamu, Bima. Bima dan Ibu Siti terlihat semakin gelisah. Apa yang dia tulis? Dia menulis tentang bagaimana kamu mendekatiku, betapa cepatnya kamu melamarku, dan bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres darimu dan keluargamu.
kata Siska, membaca beberapa baris dari buku itu. Dia tidak percaya padamu. Dia meminta aku untuk berhati-hati. Dan dia mencurigai kamu mengincar rumah ini. Omong kosong. Bima membentak lagi, suaranya meninggi. Aku mencintaimu, Siska. Cinta? Siska mengangkat alisnya. Seorang pria yang mencintai istrinya tidak akan mengancam akan menceraikannya di hari pemakaman ibunya sendiri. Seorang pria yang mencintai istrinya tidak akan menguras habis tabungan bersama tanpa sepengetahuan istrinya. Seorang pria yang mencintai istrinya tidak akan pernah berpura-pura di depannya. Bima terdiam. Wajahnya memucat. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku tahu, Bima, kata Siska, nada suaranya berubah menjadi sangat dingin. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu diam-diam membuka rekening baru. Aku tahu kamu menguras habis tabungan yang kita miliki, dan kamu memindahkan uangnya ke rekening pribadi yang hanya kamu yang tahu. Siska, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bima mencoba berkelit, tapi suaranya sudah terbata-bata. Tidak seperti yang aku pikirkan. Siska tertawa sinis. Lalu kenapa kamu tidak pernah membelikan ibuku obat-obatan yang mahal? Padahal kamu tahu uang kita cukup? Kamu bilang kita harus hemat. Tapi aku tahu kamu menggunakan uang itu untuk hal lain. Aku mengira kamu sedang menabung untuk masa depan kita, tapi ternyata kamu mengumpulkan uang itu untuk dirimu sendiri. Ibu Siti mencoba menengahi. Sudah. Ini tidak ada gunanya. Ayo Bima, kita ambil saja koper-koper kita dari mobil. Koper? Siska mengulanginya. Jadi kalian memang sudah berencana untuk pindah ke sini secara permanen, bahkan sebelum ibuku dimakamkan. Ya? Memangnya kenapa? Seru Ibu Siti, nadanya kembali sombong. Kami akan tinggal di sini. Kamu mau apa? Siska melipat tangannya di dada. Ia menatap mereka berdua, lalu melihat keluar jendela. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, dan Siska tahu, sebentar lagi, sebuah kejutan akan datang. Aku akan membiarkan kalian di sini, kata Siska, suaranya tenang, membuat Bima dan Ibu Siti terkejut. Aku akan membiarkan kalian berpikir bahwa kalian sudah menang. Aku akan membiarkan kalian duduk di sofa ini, menganggapnya milik kalian. Tapi hanya untuk sementara. Siska berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan kembali ke ruang tamu. Ia menyesap airnya dengan santai, sementara Bima dan Ibu Siti masih berdiri, bingung. Maksudmu? Tanya Bima. Siska hanya tersenyum. Senyuman itu bukan lagi senyuman kosong, melainkan senyuman penuh strategi dan kepuasan. Sebuah senyuman yang menyeratkan, permainan sudah dimulai, dan kalian sudah masuk ke dalam perangkapku. Tiba-tiba, suara bel pintu terdengar nyaring. Siska menoleh ke arah pintu. Nah, itu dia. Bima dan Ibu Siti saling pandang. Siapa yang datang? Siska berjalan ke pintu, membukanya. Di sana, berdiri seorang pria parubaya yang memakai setelan jas rapi, membawa sebuah tas kulit. Itu Pak Rangga, seorang notaris yang sangat Siska percaya. Pak Rangga, silakan masuk, kata Siska dengan ramah, mempersilakan notaris itu masuk. Bima dan Ibu Siti terkejut melihat notaris. Siska menutup pintu. Nah, Bima. Mama, kita punya tamu. Ada hal yang harus kalian ketahui. Senyum Siska melebar, ia melipat tangannya dan bersandar di ambang pintu, menunggu reaksi mereka. Rencananya yang telah ia susun dengan matang akan segera terungkap, dan ini baru permulaan dari penderitaan yang akan ia berikan kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Mata Bima dan Ibu Siti terbelalak. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Di hadapan mereka, berdiri seorang notaris bernama Pak Rangga, yang membawa tas kulit berisi dokumen-dokumen penting. Siska menyambutnya dengan senyum penuh arti, seolah-olah ia adalah seorang ratu yang menyambut pengikut setianya. Selamat siang, Pak Rangga, sapa Siska dengan suara yang ramah, berbanding terbalik dengan nada bicaranya kepada Bima dan Ibu Siti beberapa saat yang lalu. Selamat siang, Ibu Siska, jawab Pak Rangga dengan hormat. Semua sudah saya siapkan. Bima melangkah maju, wajahnya pucat. Siska, apa-apaan ini? Siapa dia? Siska tidak menjawab. Ia menatap Bima dengan tenang. Duduklah, Bima. Dan Ibu juga. Ada hal yang harus kalian ketahui. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Ibu Siti mencoba bersikap tenang, meskipun matanya tak henti-hentinya melirik ke arah tas Pak Rangga. Apa yang kalian rencanakan? Ini pasti akal-akalanmu,
Siska? Ini bukan akal-akalan, kata Siska, suaranya kini kembali dingin. Ini kebenaran. Dan kalian akan mendengarnya, sekarang juga. Pak Rangga mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Maaf, Bapak dan Ibu. Saya dipanggil oleh Ibu Siska untuk membacakan beberapa dokumen penting. Dokumen apa? Bima membentak. Jangan mencoba menipu kami. Bima, tenanglah, kata Siska, suaranya mengancam. Atau aku akan menyuruh keamanan untuk mengusirmu sekarang juga. Bima terdiam. Ancaman Siska terdengar sangat serius, dan ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa duduk dan menunggu, dengan jantung yang berdegup kencang. Pak Rangga membuka dokumen pertama. Pertama-tama, saya akan membacakan surat hibah. Pada tanggal 10 April 2025, Nyonya Siti, ibu dari Nyonya Siska, telah menghibahkan seluruh asetnya, termasuk rumah ini, yang terletak di Jalan Mawar nomor 15, kepada anaknya, Nyonya Siska, secara sah dan legal. Bima dan Ibu Siti terkejut. Apa? Tidak mungkin, seru Ibu Siti. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah dengar ada surat hibah. Itu karena hibah ini dilakukan secara diam-diam. Siska menyela dengan sinis. Ibu saya sudah lama mencurigai niat kalian. Dia tahu kalian hanya mengincar harta. Jadi, sebelum dia meninggal, dia sudah mengamankan semuanya. Pak Rangga melanjutkan, surat hibah ini disahkan di kantor notaris saya, dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, Nyonya Siska adalah satu-satunya pemilik sah dari rumah ini. Wajah Bima dan Ibu Siti berubah dari kaget menjadi marah. Siska, kamu sudah tahu ini sejak awal? Kenapa kamu tidak bilang? Teriak Bima. Kenapa aku harus bilang? Siska tertawa sinis. Untuk membiarkanmu dan keluargamu merencanakan hal lain? Aku membiarkanmu berpikir bahwa kalian bisa mengambil rumah ini. Aku ingin melihat sejauh mana keserakahan kalian. Dan ternyata, kalian tidak mengecewakanku. Siska menoleh ke Pak Rangga. Apakah masih ada lagi, Pak? Pak Rangga mengangguk. Tentu, Ibu. Ini yang paling penting. Ia mengambil dokumen lain, kali ini sebuah akta jual beli. Pada tanggal 15 Mei 2025, Nyonya Siska telah menjual seluruh aset yang tercatat di rekening bersama, termasuk uang tabungan, saham, dan properti lainnya. Semua aset tersebut telah dijual kepada perusahaan yang dimiliki oleh Nyonya Siska, dan uangnya telah dipindahkan ke rekening pribadi Nyonya Siska. Bima berdiri, matanya membelalak tak percaya. Apa? Tidak mungkin. Itu uang kita. Uang kita? Siska mengulanginya. Kamu lupa, Bima? Kamu yang mengurasnya lebih dulu. Aku hanya memindahkan sisanya. Dan sekarang, uang itu sudah menjadi milikku seutuhnya, bukan milik kita. Ibu Siti jatuh terduduk di sofa. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Ini pasti penipuan. Kamu dan notaris ini bekerja sama. Pak Rangga menggeleng. Maaf, Ibu. Saya adalah notaris resmi. Semua dokumen ini sah dan memiliki stempel dari kantor saya. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Bima berteriak, suaranya penuh kemarahan. Aku suamimu. Aku berhak atas setengah dari semua ini. Siska menatap Bima dengan jijik. Kamu sudah mengancam akan menceraikanku, Bima. Dan sekarang, kamu menuntut harta? Bukankah kamu yang bilang, kalau tidak setuju, kita cerai? Aku setuju. Kita cerai. Dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi. Bima kehabisan kata-kata. Maaf, Bapak, kata Pak Rangga, suaranya tegas. Karena dokumen hibah ini sudah dibuat sebelum Bapak menikah dengan Ibu Siska, maka Bapak tidak memiliki hak atas rumah ini. Dan karena semua aset lainnya sudah dijual oleh Ibu Siska, maka Bapak juga tidak memiliki hak atas aset tersebut. Satu-satunya harta yang bisa Bapak klaim adalah tidak ada. Karena semua sudah menjadi milik Ibu Siska. Bima dan Ibu Siti tidak bisa berkata apa-apa. Rencana mereka yang sudah disusun rapi, yang mereka pikir akan berjalan mulus, kini hancur berkeping-keping. Sekarang kalian mengerti? Tanya Siska, suaranya pelan tapi menusuk. Rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, adalah milikku. Sejak awal. Dan kalian, tidak punya hak sedikit pun di sini. Siska menoleh ke arah Pak Rangga. Pak Rangga, terima kasih banyak. Saya rasa tugas Anda sudah selesai. Pak Rangga mengangguk. Baik,
Ibu Siska. Saya pamit. Ia membungkuk sedikit dan berjalan keluar. Siska menutup pintu. Kembali ke ruang tamu, ia menatap Bima dan Ibu Siti yang masih terdiam, seperti patung. Jadi, apakah kalian masih ingin tinggal di sini? Tanya Siska, suaranya mengandung ejekan. Aku beri kalian waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang kalian, kalau ada. Bima menatap Siska dengan kebencian. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Siska, aku suamimu. Dulu, Siska membalas dengan cepat. Sekarang kamu hanyalah seorang pria yang kuanggap sudah mati, sama seperti ibuku. Bedanya, ibuku pergi karena Tuhan memanggilnya, sedangkan kamu mati di mataku karena keserakahanmu sendiri. Siska mengambil ponselnya. Aku akan menelepon polisi jika kalian tidak pergi dalam 1 jam. Kalian tidak punya hak di sini. Bima berdiri. Ia tidak pernah membayangkan Siska, wanita yang selama ini ia anggap polos dan mudah dimanipulasi, bisa menjadi sekejam ini. Ia merasa harga dirinya hancur. Ia tidak punya apa-apa lagi. Uang yang ia curi sudah lenyap, dan rumah yang ia impikan sudah di luar jangkauan. Ia dan ibunya tidak punya tempat lagi untuk pergi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik-detik berlalu, namun keheningan di ruang tamu rumah Siska terasa begitu memekakan telinga. Bima dan Ibu Siti masih terdiam, seperti patung yang kehilangan jiwanya. Mereka tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Rencana busuk mereka hancur total. Semua yang mereka impikan, yang mereka incar, ternyata tidak pernah menjadi milik mereka. Aku akan beri kalian waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang kalian, kata Siska, mengulangi ancamannya. Nada suaranya dingin, tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Bima akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Matanya memerah, penuh amarah dan kebencian. Siska, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Bagaimana bisa kamu mengusir suamimu sendiri? Suami? Siska tertawa sinis. Seorang suami tidak akan mengancam akan menceraikan istrinya di hari ibunya meninggal. Seorang suami tidak akan mencuri uang dari rekening istrinya. Kamu bukan suamiku, Bima. Kamu hanyalah seorang pencuri yang menyamar. Tapi di mana kami akan tinggal? Ibu Siti merengek. Suaranya terdengar putus asa. Kami tidak punya tempat lain. Itu bukan urusanku, jawab Siska tanpa ragu. Seharusnya kalian memikirkan itu sebelum kalian mencoba merampas hak milik orang lain. Ibu Siti mencoba mendekati Siska, meraih tangannya. Siska, kumohon, kami minta maaf. Kami janji tidak akan mengulangi lagi. Biarkan kami tinggal di sini. Kami tidak punya apa-apa lagi. Siska menarik tangannya dengan kasar. Terlambat. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Bima berdiri, mencoba mengintimidasi Siska dengan tubuhnya yang lebih besar. Aku tidak akan pergi, Siska. Ini rumahku juga. Aku akan tetap di sini. Oh, ya. Siska mengangkat alisnya. Ia mengambil ponselnya dan memutar nomor telepon. Halo, Pak Rangga? Saya ingin meminta bantuan. Suami dan ibu mertua saya menolak meninggalkan rumah saya. Saya butuh bantuan. Bima terkejut. Siska, jangan. Jangan telepon polisi. Kenapa? Kamu takut? Siska menantang. Polisi akan datang dalam beberapa menit. Dan saat mereka datang, mereka tidak akan hanya mengusirmu. Mereka juga akan melihat akta yang dibawa Pak Rangga tadi. Mereka akan tahu kamu tidak punya hak di sini. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, jika polisi terlibat, situasinya akan menjadi lebih buruk. Siska melanjutkan. Aku sudah memindahkan semua barang pribadi milikku ke kamar ibuku sejak beberapa minggu yang lalu. Semua barang yang ada di kamar kita itu milikmu. Bima, aku tidak akan menyentuhnya. Ambil saja. Dan segera tinggalkan rumahku. Bima dan Ibu Siti akhirnya mengalah. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berdua berjalan ke kamar yang tadinya mereka anggap kamar utama, tempat mereka berencana tinggal. Siska mengikuti mereka, berdiri di ambang pintu, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Di dalam kamar, Bima melemparkan pakaiannya ke dalam koper dengan kasar. Ibu Siti memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam tas. Mereka berdua terburu-buru, panik, dan penuh amarah. Siska melihat dengan puas.
Pemandangan ini jauh lebih memuaskan daripada membiarkan mereka hidup nyaman di rumahnya. Siska, ini gila. Bima membentak. Kamu mengusir suamimu sendiri. Kamu yang membuatku menjadi seperti ini, jawab Siska dengan tenang. Kamu yang mengajariku bahwa cinta tidak ada harganya. Bahwa kepercayaan itu omong kosong. Kamu yang membuatku menjadi kejam. Bima mendengus. Kamu akan menyesal, Siska. Kamu akan menyesal sudah melakukan ini padaku. Aku tidak akan menyesal, kata Siska. Justru sebaliknya. Ini adalah awal dari hidup baruku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Bima dan Ibu Siti keluar dari kamar, membawa koper mereka. Koper mereka tidak berisi banyak. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi. Semua barang mewah yang mereka kira akan mereka dapatkan, kini jauh di luar jangkauan. Ayo pergi. Bima membentak Ibu Siti, yang masih memandang sekeliling rumah dengan tatapan penuh penyesalan. Siska berdiri di depan pintu utama. Sebelum kalian pergi, aku ingin satu hal terakhir. Siska mengambil sebuah kartu dari dompetnya. Kartu itu adalah kunci akses ke semua rekening bank dan aset-aset lain yang sebelumnya mereka miliki. Ini kuncinya. Aku sudah memblokir semua akses kalian. Semua uang yang kalian curi sudah tidak ada lagi. Bima mencoba merebut kartu itu, tapi Siska segera memasukkannya ke dalam saku. Tidak semudah itu. Aku sudah mengamankan semuanya. Mulai sekarang, kalian tidak punya apa-apa. Dengan tatapan penuh kebencian, Bima dan Ibu Siti berjalan keluar dari rumah. Siska menutup pintu di belakang mereka, lalu menguncinya. Setelah mengunci pintu, Siska tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Senyum kemenangan, senyum kelegaan. Ia akhirnya bebas. Siska berjalan ke jendela, melihat Bima dan Ibu Siti berjalan keluar dari halaman. Mereka berdua berjalan gontai, tidak tahu kemana harus pergi. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Siska menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Rangga? Ya, mereka sudah pergi. Semua sudah beres. Sekarang, kita lanjutkan ke rencana berikutnya. Tentang uang yang mereka curi, saya ingin Anda segera mengurusnya. Siska berjalan ke dalam rumah, menatap sekeliling. Rumah ini bukan lagi hanya sebuah rumah. Ini adalah simbol kemenangannya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemiliknya. Ia adalah ratu di istananya sendiri. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Setelah mengusir Bima dan Ibu Siti, rumah itu terasa sepi, namun damai. Udara yang tadinya dipenuhi ketegangan dan amarah kini digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Siska duduk di sofa yang sama, di mana beberapa saat yang lalu Bima dan ibunya duduk penuh kesombongan. Ia menyesap teh hangat, menikmati ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Siska tahu, pertempuran belum berakhir. Mengusir mereka hanya langkah pertama. Ada banyak hal lain yang harus ia bereskan, termasuk masalah finansial yang ia curigai telah dikacaukan oleh Bima. Siska berjalan ke kamarnya. Ia membuka brankas kecil di balik lemari, tempat ia menyimpan beberapa dokumen penting. Di dalamnya, ada buku tabungan bersama yang selama ini ia percayakan pada Bima. Siska tidak pernah memeriksanya karena ia terlalu percaya pada suaminya. Tapi sekarang, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Siska membuka buku tabungan itu. Tangannya gemetar saat melihat deretan angka-angka di dalamnya. Ia melihat ada beberapa transaksi besar yang mencurigakan. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk mengobati ibunya, tiba-tiba menghilang. Ia melihat penarikan tunai yang sangat besar, beberapa kali dalam sebulan, yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Bima selalu mengatakan bahwa ia menggunakannya untuk investasi, atau untuk biaya operasional kantornya. Siska yang naif, percaya saja. Tapi yang paling mengejutkan adalah penarikan terakhir. 3 hari yang lalu. Tepat di saat Bima tahu bahwa ibunya sudah sekarat. Uang sebesar 50 juta rupiah ditarik dari rekening. Siska merasa mual. Jadi, saat ia sibuk mengurus pemakaman ibunya, Bima sibuk menguras uangnya. Siska mencari-cari dokumen lain. Ia menemukan sebuah salinan surat perjanjian. Itu adalah surat perjanjian pinjaman bank atas nama Bima. Siska membaca isinya dengan saksama. Mata Siska membulat saat ia melihat jumlah pinjaman itu. Jumlahnya sangat besar, hampir 500 juta rupiah. Dan yang lebih mengejutkan,
Bima menggunakan aset yang bukan miliknya sebagai jaminan. Siska mengambil ponselnya dan menelepon bank. Setelah melewati beberapa tahap verifikasi, ia berhasil berbicara dengan petugas bank. Ia menanyakan tentang pinjaman atas nama Bima. Petugas itu mengkonfirmasi bahwa Bima memang memiliki pinjaman sebesar itu, dan bahwa pinjaman itu telah jatuh tempo. Apa yang akan terjadi jika pinjaman itu tidak dibayar? Tanya Siska, suaranya bergetar. Maaf, Bu, tapi pihak bank akan segera menyita aset yang digunakan sebagai jaminan, jawab petugas itu. Aset apa? Tanya Siska. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Mawar nomor 15, jawab petugas itu. Itu adalah rumah yang Anda tinggali, Bu. Siska tertegun. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Bima tidak hanya menguras uang mereka, tapi ia juga mencoba menjaminkan rumah warisan ibunya ke bank tanpa sepengetahuan Siska. Rencana Bima sangat licik. Ia akan meminjam uang, berharap ibunya segera meninggal, dan saat Siska mewarisi rumah itu, ia akan mengambil alih rumah itu, menjualnya, dan melunasi utangnya. Jika ia gagal, ia tidak akan peduli karena rumah itu bukan miliknya. Siska merasa marah. Marah yang lebih besar dari yang ia rasakan saat Bima mengancamnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup bersama seorang monster. Seorang pria yang tega mengorbankan segalanya, bahkan rumah ibunya, demi uang. Siska berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus bertindak. Siska tahu, Bima pasti membutuhkan uang untuk melunasi utangnya dan untuk hidup. Siska juga tahu, Bima pasti memiliki rekening pribadi. Siska menghubungi Pak Rangga, notarisnya. Ia menjelaskan semuanya. Pak Rangga, saya ingin melaporkan Bima ke polisi atas tuduhan penggelapan. Saya juga butuh bantuan Anda untuk melacak rekening-rekeningnya. Tentu, Bu Siska, jawab Pak Rangga. Saya akan segera mengurusnya. Kita harus bergerak cepat sebelum Bima dan keluarganya menghilangkan jejak. Setelah berbicara dengan Pak Rangga, Siska merasa sedikit lega. Ia tidak sendiri. Ia memiliki orang-orang yang bisa ia percayai. Siska lalu berjalan ke kamar Bima. Ia melihat barang-barang Bima sudah tidak ada. Tapi ia melihat ada sesuatu yang aneh. Siska melihat sebuah buku catatan di bawah bantal Bima. Siska mengambil buku itu, hatinya berdebar-debar. Siska membuka buku itu. Di dalamnya, ada catatan-catatan tulisan tangan. Catatan tentang semua transaksi yang Bima lakukan. Catatan tentang rekening pribadi yang ia gunakan untuk menyimpan uang curiannya. Bahkan ada catatan tentang rencana-rencana yang lebih jahat yang ia susun. Siska merasa mual saat membaca catatan-catatan itu. Bima menulis tentang bagaimana ia berencana memanipulasi Siska, membuat Siska menandatangani dokumen-dokumen penting, dan mengambil alih seluruh harta ibunya. Ia bahkan berencana untuk membuat Siska mengalami kecelakaan, agar ia bisa mengambil alih semua asetnya. Siska membanting buku itu ke lantai. Ia tidak bisa percaya. Bima bukan hanya seorang pencuri, ia juga seorang pembunuh berdarah dingin. Ia adalah pria yang ingin Siska mati demi uang. Siska berjalan keluar dari kamar itu, mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Halo? Saya ingin melaporkan suami saya atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Saya juga memiliki bukti bahwa ia merencanakan hal yang lebih jahat. Setelah memberikan semua informasi yang ia miliki, Siska menutup teleponnya. Tangannya gemetar, tapi ia merasa lega. Ia telah mengambil langkah pertama. Ia akan memastikan Bima dan keluarganya tidak akan bisa menyentuh hartanya lagi. Siska duduk di kursi, menatap sekeliling rumahnya. Rumah ini bukan lagi hanya sebuah rumah. Ini adalah tempat di mana ia telah bertarung dan menang. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang. Dan ia siap untuk bertarung sampai akhir. Setelah membuat laporan polisi, Siska tidak hanya menunggu. Ia tahu, Bima dan Ibu Siti pasti akan berusaha melarikan diri atau menyembunyikan diri. Siska harus bergerak cepat dan cerdas. Ia tahu, kelemahan terbesar Bima bukanlah uang, melainkan reputasinya. Siska teringat pada percakapan dengan ibunya beberapa bulan lalu. Siska, kalau kamu mau tahu sifat asli seseorang, lihatlah bagaimana dia bekerja. Uang dan jabatan bisa membuat orang menjadi serakah. Kata-kata ibunya kini terdengar seperti ramalan. Siska tahu, Bima sangat ambisius dan sangat bangga dengan jabatannya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Siska mencari tahu siapa kolega terdekat Bima. Ia menemukan nama Reno, rekan kerja Bima yang sering ia sebut-sebut. Siska juga ingat,
Bima pernah mengeluhkan Reno yang terlalu jujur dan seringkali menentang ide-ide Bima. Siska tersenyum. Sifat jujur Reno bisa menjadi kunci. Siska menelepon Reno, memperkenalkan dirinya sebagai istri Bima. Reno terdengar terkejut, tapi Siska segera meyakinkannya bahwa ia menelepon untuk urusan penting. "Saya rasa, Anda adalah satu-satunya orang yang bisa saya percaya untuk ini," kata Siska, membuat Reno merasa dihargai. Mereka bertemu di sebuah kafe. Siska membawa semua bukti yang ia miliki, salinan buku tabungan yang dikuras habis, surat perjanjian pinjaman bank, dan yang paling penting, buku catatan Bima yang berisi semua rencana jahatnya. "Saya tahu ini sulit dipercaya," kata Siska, menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Reno. "Tapi, Bima bukan orang yang Anda pikirkan." Reno membaca setiap lembar dokumen dengan saksama. Wajahnya yang tadinya ramah berubah menjadi pucat. Ini tidak mungkin," bisiknya. "Bima, dia menggelapkan uang perusahaan." Siska mengangguk. "Itu benar. Saya menemukan buku catatannya. Dia mencatat setiap transaksi. Dia berencana menggunakan uang pinjaman itu untuk melunasi utangnya, dan kemudian menggunakan uang perusahaan untuk memutar modal. Dia pikir tidak akan ada yang tahu." "Tapi, kenapa? Dia sudah punya gaji yang besar," tanya Reno, masih tidak percaya. "Karena dia serakah," jawab Siska dengan nada datar. "Dia ingin lebih. Dia ingin menjadi direktur. Dia bahkan ingin memiliki perusahaan itu. Dia berpikir dengan uang perusahaan, ia bisa mengambil alih semuanya." Reno menggeleng-gelengkan kepalanya. "Saya sudah curiga sejak lama. Ada beberapa proyek yang alokasi dananya tidak jelas. Tapi saya tidak punya bukti. Bima selalu berhasil menutupinya." "Nah, sekarang Anda punya buktinya," kata Siska. "Anda harus menunjukkannya kepada direktur Anda. Jika tidak, bukan hanya Bima yang akan hancur. Perusahaan Anda juga akan hancur." Reno menatap Siska dengan tatapan penuh penghargaan. "Terima kasih, Siska. Anda tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya. Saya akan segera melaporkan ini kepada atasan saya." Siska menghela napas lega. Satu persatu, jaring yang ia pasang mulai menjerat Bima. Siska tahu, dengan bukti yang Siska berikan dan laporan dari Reno, Bima tidak akan bisa lari dari masalahnya. Beberapa jam kemudian, Siska mendapat telepon dari Reno. "Siska, Bima sudah dipecat." Direktur sangat marah. Dia juga sudah menghubungi polisi. Bima sekarang menjadi buronan. Siska merasa puas. "Terima kasih, Reno. Anda sudah menyelamatkan perusahaan Anda." "Anda yang menyelamatkan kami, Siska," kata Reno. "Terima kasih banyak. Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja." Setelah menutup telepon, Siska tersenyum. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemburu. Dan Bima, yang dulu sombong dan kejam, kini menjadi mangsa yang tak berdaya. Ia telah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua yang ia banggakan. Siska tahu, ini baru permulaan. Masih ada langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Ia tidak akan berhenti sampai Bima dan keluarganya menerima balasan yang setimpal. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Siska melihat ponselnya. Ada pesan dari Pak Rangga. "Ibu Siska, semua aset yang Bima coba curi sudah diamankan. Rekening pribadinya sudah dibekukan. Ia tidak bisa mengambil sepeser pun." Siska tersenyum lagi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bima, yang dulu berpikir bisa merampas semua, kini kehilangan segalanya. Uang, pekerjaan, dan bahkan kebebasannya. Semuanya karena keserakahannya sendiri. Dan Siska, yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi dalang di balik kehancurannya. Ia telah membalas semua perbuatan jahat yang Bima lakukan, dan ia melakukannya dengan cara yang paling kejam. Ia tidak menggunakan kekerasan, ia hanya menggunakan kecerdasannya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Siska berjalan ke jendela, menatap pemandangan malam dari rumahnya. Ia merasa lega, puas, dan sedikit sedih. Sedih karena ia harus kehilangan cinta dan kepercayaannya pada Bima, tetapi ia tahu, ia sudah membuat pilihan yang tepat. Ia sudah memilih kebahagiaannya sendiri, dan ia tidak akan pernah menyesalinya. Ia sudah berjanji pada ibunya, ia akan bahagia. Dan ia akan menepati janji itu. Langkah Siska mantap saat memasuki gedung pengadilan. Ia mengenakan setelan jas berwarna krem yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di sampingnya, berdiri Pak Rangga,
yang kali ini berperan sebagai pengacaranya. Di sisi lain koridor, berdiri Bima dan Ibu Siti. Wajah mereka terlihat kusut dan kelelahan. Mereka tidak memiliki pengacara, karena semua uang mereka sudah dibekukan. Mereka tampak menyedihkan, sangat berbeda dari penampilan mereka yang sombong di rumah Siska beberapa hari lalu. Lihat Siska, Ma, bisik Bima dengan nada penuh kebencian. Dia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bersumpah akan membalasnya. Jangan bicara macam-macam, Bima, balas Ibu Siti. Kita sudah kehilangan segalanya. Jangan sampai kita masuk penjara karena omong kosongmu. Hakim memasuki ruang sidang, dan persidangan pun dimulai. Siska duduk di kursinya, matanya lurus menatap Bima. Bima mencoba menatap balik, tapi ia segera menunduk. Ia merasa malu dan cemas. Siska mulai memberikan kesaksian. Ia menceritakan tentang bagaimana Bima mengancamnya di hari pemakaman ibunya, bagaimana Bima mencoba merebut rumahnya, dan bagaimana Bima dan Ibu Siti menguras habis uang di rekening bersama mereka. Yang mulia, kata Siska dengan suara yang tenang dan jelas. Suami saya, Bima, adalah seorang pengkhianat. Ia menikah dengan saya hanya karena ia tahu saya akan mewarisi harta ibu saya. Ia bahkan berencana untuk menjaminkan rumah warisan ibu saya ke bank tanpa sepengetahuan saya. Hakim menatap Bima dengan tatapan curiga. Apakah itu benar, saudara Bima? Bima terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, semua yang dikatakan Siska adalah kebenaran. Pak Rangga berdiri, menyerahkan dokumen-dokumen kepada hakim. Yang mulia, ini adalah bukti-bukti yang kami miliki. Salinan buku tabungan yang menunjukkan penarikan uang yang tidak wajar, salinan surat perjanjian pinjaman bank, dan yang paling penting, salinan surat hibah rumah yang membuktikan bahwa rumah itu sepenuhnya milik Ibu Siska. Hakim membaca dokumen-dokumen itu dengan saksama. Wajahnya semakin tegang. Berdasarkan bukti-bukti ini, saya dapat melihat bahwa saudara Bima telah melakukan tindakan penggelapan dan penipuan. Dan yang paling mengejutkan, saudara Bima mencoba menggunakan aset yang bukan miliknya sebagai jaminan. Ini adalah tindakan kriminal yang serius. Bima merasa lemas. Ia tidak pernah membayangkan Siska akan sekejam ini. Ia tidak pernah membayangkan Siska akan memiliki bukti-bukti yang begitu kuat. Ia pikir, ia bisa memanipulasi Siska dengan mudah. Tapi ia salah. Ibu Siti berdiri. Yang mulia, saya mohon, anak saya tidak bersalah. Kami hanya mencoba untuk menolong Siska. Kami ingin tinggal di rumah itu karena Siska sendirian. Siska tertawa sinis. Menolong? Menolong dengan cara mengancam dan mencuri? Itu bukan menolong, Ibu. Itu merampok. Hakim menyuruh Ibu Siti untuk duduk. Ibu, ini bukan urusan Anda. Anda bisa dikenakan tuduhan karena ikut terlibat. Ibu Siti duduk, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Siska melanjutkan. Yang mulia, saya meminta agar pernikahan ini dibatalkan, dan saya ingin Bima dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya juga ingin semua uang saya yang dicuri dikembalikan. Hakim menatap Bima lagi. Saudara Bima, apakah Anda ingin memberikan pembelaan? Bima menatap Siska dengan kebencian. Kamu akan menyesal, Siska. Kamu akan menyesal sudah melakukan ini padaku. Itu bukan pembelaan, kata hakim. Apakah Anda memiliki bukti yang dapat membantah klaim Ibu Siska? Bima terdiam. Ia tidak memiliki bukti apapun. Ia tidak punya apa-apa lagi. Setelah mendengar semua kesaksian dan melihat semua bukti, hakim memberikan putusannya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa perceraian antara Siska dan Bima dikabulkan. Saudara Bima terbukti bersalah atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Ia harus mengembalikan semua uang yang telah ia curi dari Ibu Siska. Bima dan Ibu Siti terkejut. Mereka tidak pernah menyangka putusannya akan secepat ini. Hakim melanjutkan. Mengenai hukumannya, pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara kepada saudara Bima. Jumlahnya akan ditentukan setelah kami mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap. Untuk sementara, saudara Bima akan ditahan. Bima berdiri, matanya membelalak tak percaya. Apa? Tidak bisa. Saya tidak bersalah. Ini semua fitnah. Siska hanya tersenyum. Karma itu nyata, Bima. Dan ini adalah karmamu. Bima mencoba melarikan diri, tapi polisi segera menahannya. Ia dibawa keluar dari ruang sidang, sementara Ibu Siti menangis dan merengek, memohon kepada hakim untuk membebaskan anaknya.
Siska menatap Ibu Siti. Ibu, saya harap Anda belajar dari kesalahan. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan hidup Anda. Siska meninggalkan ruang sidang. Ia merasa lega. Ia telah menang. Ia telah mendapatkan kembali kehidupannya. Ia tidak lagi terikat dengan pria yang hanya mencintainya karena hartanya. Ia sudah bebas. Langkah Siska terasa lebih ringan saat ia keluar dari gedung pengadilan. Udara sore terasa segar, seolah ikut merayakan kebebasannya. Ia akhirnya resmi berpisah dari Bima. Tidak ada lagi ikatan yang mengikatnya pada pria yang hanya mencintai hartanya. Perjalanan pulang terasa berbeda, tidak ada lagi rasa cemas atau curiga. Ia tahu, di rumahnya, ia akan menemukan kedamaian yang ia rindukan. Sesampainya di rumah, Siska tidak langsung beristirahat. Ia berjalan ke halaman belakang, tempat ibunya sering menghabiskan waktu. Ia duduk di kursi kayu favorit ibunya, menatap taman yang penuh bunga. Bunga-bunga itu terlihat lebih indah, seolah-olah mereka juga ikut merayakan kebahagiaan Siska. Siska mengambil ponselnya dan menelepon Pak Rangga. Pak Rangga, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada Anda. Sama-sama, Bu Siska, jawab Pak Rangga. Tugas saya belum selesai. Saya akan mengurus semua dokumen dan mengembalikan uang Anda yang dicuri. Jangan khawatir. Terima kasih, kata Siska, merasa lega. Bisakah Anda juga membantu saya dengan satu hal lagi? Saya ingin melunasi semua utang Bima yang menggunakan rumah ini sebagai jaminan. Saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Itu adalah langkah yang bijak, Bu Siska, kata Pak Rangga. Saya akan segera mengurusnya. Setelah menutup telepon, Siska merasa sangat damai. Ia telah mengamankan hartanya, dan ia akan memastikan tidak ada lagi utang atau masalah yang akan menghantuinya. Siska berjalan ke dapur. Ia membuka lemari es, mengambil bahan-bahan segar, dan mulai memasak. Memasak adalah salah satu hobi Siska, dan selama ini ia terlalu sibuk untuk melakukannya. Ia memasak makanan favoritnya dan makan malam dengan tenang, menikmati setiap suapannya. Setelah makan malam, Siska berjalan ke kamar ibunya. Kamar itu terasa hangat dan penuh kenangan. Siska melihat foto ibunya di atas meja. Ibu, aku sudah menepati janjiku, bisik Siska, matanya berkaca-kaca. Aku sudah bahagia. Aku sudah bebas. Siska tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Ia harus melangkah maju. Ia harus memulai hidup barunya. Keesokan harinya, Siska menghubungi teman baiknya, Luna. Siska dan Luna sudah berteman sejak lama. Luna adalah salah satu dari sedikit orang yang Siska percaya. Siska menceritakan semuanya kepada Luna, dari awal hingga akhir. Luna terkejut, tapi ia juga bangga dengan Siska. Siska, aku bangga padamu, kata Luna. Kamu sangat kuat. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika aku berada di posisimu. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, jawab Siska. Dan sekarang, aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin memulai bisnis catering. Itu ide yang bagus, seru Luna. Aku akan membantumu. Aku tahu banyak orang yang bisa membantumu. Dengan bantuan Luna, Siska mulai membangun bisnisnya dari nol. Ia menggunakan uangnya untuk membeli peralatan, bahan-bahan, dan menyewa sebuah tempat kecil. Siska sangat bersemangat. Ia bekerja keras siang dan malam. Ia memasak dengan sepenuh hati, dan setiap masakannya selalu lezat. Dalam beberapa minggu, bisnis catering Siska mulai berkembang pesat. Ia mendapatkan banyak pesanan, dan namanya mulai dikenal di kota. Banyak orang memuji masakannya, dan Siska merasa sangat bahagia. Ia tidak lagi peduli dengan uang, ia hanya peduli dengan kebahagiaannya. Suatu hari, Siska sedang mengantar pesanan ke sebuah acara. Ia melihat dari jauh, Bima dan Ibu Siti sedang duduk di pinggir jalan, wajah mereka kusut dan pakaian mereka kotor. Mereka tampak menyedihkan. Bima tidak lagi memakai pakaian rapi, dan Ibu Siti tidak lagi memakai perhiasan. Mereka tampak seperti gelandangan. Siska melihat mereka dengan tatapan datar. Ia tidak merasa kasihan, ia hanya merasa puas. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Siska melanjutkan perjalanannya, ia tidak menoleh lagi. Ia tidak ingin membuang waktu memikirkan mereka. Hidupnya kini terlalu berharga untuk diisi dengan kebencian. Siska kembali ke rumahnya. Ia membuka pintu, mencium aroma masakan yang ia buat, dan tersenyum. Rumah ini bukan lagi hanya sebuah rumah.
Ini adalah tempat di mana ia telah bertarung dan menang. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemiliknya. Ia adalah ratu di istananya sendiri. Kehidupan Bima dan Ibu Siti berubah drastis, dari hidup mewah menjadi hidup sengsara. Setelah Bima dibebaskan dari tahanan dengan jaminan, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Mereka terpaksa tidur di jalanan, meminta-minta makanan dari orang-orang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan mereka akan berakhir seperti ini. Suatu malam, Bima dan Ibu Siti sedang duduk di bawah jembatan, kedinginan dan kelaparan. Ibu Siti menangis terseduh-seduh. "Bima, bagaimana bisa kita hidup seperti ini? Aku tidak sanggup lagi. Ini semua karena Siska." Bima membentak, suaranya serak. "Aku akan membalasnya." "Jangan Bima," Ibu Siti memohon. "Kita sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang mau kamu ambil darinya? Dia sudah menang." Bima terdiam. Ia melihat wajah ibunya yang keriput dan penuh kesedihan. Ia merasa malu. Ia sudah gagal sebagai anak dan sebagai suami. Ia sudah menghancurkan hidupnya dan hidup ibunya. Keesokan harinya, Bima dan Ibu Siti berjalan di sepanjang jalan. Mereka melihat banyak orang yang sedang makan di warung makan. Perut mereka terasa bergejolak. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Mereka melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah restoran mahal. Siska keluar dari mobil itu, mengenakan pakaian yang rapi dan elegan. Ia terlihat sangat cantik dan bahagia. Di sampingnya, berdiri Luna, temannya, yang tersenyum lebar. Bima dan Ibu Siti terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan Siska akan hidup semewah ini. Mereka melihat Siska melambaikan tangan kepada pemilik restoran, yang menyambutnya dengan ramah. Siska duduk di meja, memesan makanan, dan tertawa bersama temannya. Bima merasa mual. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Siska, yang dulu ia anggap lemah, kini hidup bahagia, sementara ia dan ibunya hidup sengsara. "Siska," bisik Ibu Siti, matanya berkaca-kaca. Dia terlihat sangat bahagia. "Diam," Bima membentak. "Itu semua karena dia mencuri kebahagiaan kita." "Tidak, Bima," balas Ibu Siti. "Dia tidak mencuri apa-apa. Kita yang mencoba mengambil miliknya. Kita yang serakah. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri." Bima terdiam. Ia melihat ke belakang. Ia melihat semua kesalahan yang ia lakukan. Ia melihat bagaimana ia mengancam Siska, bagaimana ia mencuri uangnya, dan bagaimana ia mencoba mengambil alih rumahnya. Ia merasa menyesal. Penyesalan yang sangat dalam. Bima berjalan menjauh dari tempat itu. Ia tidak ingin melihat Siska bahagia. Ia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ibu Siti mengikutinya. "Bima, aku lelah. Ayo kita pulang." "Pulang kemana, Bu?" tanya Bima, suaranya penuh keputusasaan. "Kita tidak punya rumah." Ibu Siti menangis. "Aku merindukan rumah kita. Aku merindukan hidup kita yang dulu. Kita memang tidak kaya, tapi kita bahagia." Bima terdiam. Ia juga merindukan hidupnya yang dulu. Hidup yang ia hancurkan sendiri. Suatu hari, Bima melihat sebuah lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan. Ia mencoba melamar pekerjaan itu, tapi ia ditolak. Ia mencoba melamar ke perusahaan lain, dan ia ditolak lagi. Ia ditolak di mana-mana. Reputasinya sudah hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Bima merasa putus asa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya. Suatu sore, Bima dan Ibu Siti duduk di taman kota. Mereka melihat anak-anak bermain, tertawa, dan berlari. Mereka melihat pasangan yang sedang berpacaran, memegang tangan, dan tersenyum. Mereka melihat keluarga yang sedang piknik, makan, dan berbagi cerita. Bima melihat sekeliling. Ia melihat kebahagiaan di mana-mana. Tapi ia tidak bisa merasakannya. Ia merasa hampa. "Bu, aku minta maaf," kata Bima, suaranya bergetar. "Aku minta maaf sudah menghancurkan hidup kita. Aku minta maaf sudah serakah. Aku minta maaf sudah menjadi anak yang buruk." Ibu Siti memeluk Bima. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah memaafkanmu. Ibu hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu." Bima menangis. Ia menangis seperti anak kecil. Ia menyesal. Ia menyesal sudah mengkhianati Siska. Ia menyesal sudah mencoba mengambil hartanya. Ia menyesal sudah menghancurkan hidupnya. Bima tahu, penyesalan ini tidak akan mengubah apa-apa.
Ia sudah kehilangan segalanya. Tapi ia tahu, ia harus belajar untuk menerima konsekuensinya. Ia harus belajar untuk hidup dengan penyesalan ini. Dan ia akan melakukannya, demi ibunya. Bima dan Ibu Siti tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang mereka miliki. Mereka akan hidup dengan penyesalan, setiap hari, selamanya. Dan itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan setelah semua drama dan pertempuran di pengadilan, kehidupan Siska kini benar-benar berbeda. Pagi-paginya tidak lagi diawali dengan rasa cemas, melainkan dengan aroma adonan kue yang baru keluar dari oven. Bisnis cateringnya, Siska's Kitchen, berkembang pesat. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Ia telah merekrut beberapa karyawan, termasuk ibu-ibu tetangga yang dulu sering membantunya saat ibunya sakit. Rumah warisan itu kini dipenuhi dengan tawa, bukan lagi air mata. Siska sering mengundang teman-temannya untuk makan bersama, dan setiap sudut rumah itu terasa hidup. Ia merenovasi beberapa bagian rumah dengan seleranya sendiri, menciptakan ruang kerja yang nyaman untuk bisnisnya, dan mengubah taman belakang menjadi tempat yang lebih indah. Rumah itu benar-benar menjadi miliknya, seutuhnya. Suatu sore, saat Siska sedang sibuk mengecek pesanan, ia mendapat telepon dari Pak Rangga. "Bu Siska, ada kabar baik," kata Pak Rangga. "Semua uang Anda yang dicuri sudah berhasil kami kembalikan, termasuk bunga dan kompensasi dari pengadilan. Dan semua utang yang Bima buat atas nama rumah Anda sudah kami lunasi. Anda benar-benar bebas dari semua masalah." Siska merasa sangat lega. Ia tidak pernah mengira ia akan mendapatkan kembali semua uangnya. Ia tidak peduli dengan uang itu, tapi ia bahagia karena ia telah memenangkan keadilan. "Terima kasih banyak, Pak Rangga," kata Siska, suaranya penuh haru. "Sama-sama, Bu Siska," jawab Pak Rangga. "Anda adalah klien yang paling tangguh yang pernah saya temui. Saya doakan Anda sukses selalu." Setelah menutup telepon, Siska merasa sangat puas. Ia telah mendapatkan keadilan, ia telah memulai bisnisnya sendiri, dan ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi membutuhkan cinta atau validasi dari orang lain. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Di sisi lain kota, kehidupan Bima dan Ibu Siti masih jauh dari kata bahagia. Mereka terpaksa menjual semua barang-barang mereka untuk bertahan hidup. Bima, yang dulu sombong, kini bekerja serabutan, menjadi buruh kasar, dan seringkali tidak mendapatkan pekerjaan. Ibu Siti, yang dulu angkuh, kini menjadi pemulung, mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Mereka berdua seringkali berpapasan dengan orang-orang yang dulu mengenal mereka, dan mereka selalu dihina. "Itu Bima dan ibunya," kata seorang tetangga. "Mereka mendapatkan karmanya. Dulu mereka serakah, sekarang mereka miskin." Bima dan Ibu Siti tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu, mereka pantas mendapatkan semua ini. Mereka tahu, mereka telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Suatu hari, Bima dan Ibu Siti sedang beristirahat di bawah pohon. Mereka melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah restoran. Mereka melihat Siska turun dari mobil itu. Ia terlihat sangat bahagia. Ia tersenyum, melambaikan tangan kepada orang-orang, dan berjalan masuk ke dalam restoran. Bima dan Ibu Siti hanya bisa melihatnya dari jauh. Mereka tidak berani mendekat. "Siska, aku minta maaf," bisik Bima. "Aku benar-benar menyesal." Ibu Siti mengangguk. "Andai saja kita tidak serakah. Andai saja kita tidak mencoba mengambil miliknya. Kita mungkin masih bisa menjadi keluarga." Bima dan Ibu Siti tidak bisa lagi hidup dalam damai. Mereka terus-menerus dihantui oleh penyesalan. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka juga kehilangan harga diri, kehormatan, dan kebahagiaan. Siska di sisi lain, tidak lagi memikirkan Bima dan Ibu Siti. Ia telah memaafkan mereka, tidak karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena ia ingin bebas dari kebencian. Ia memilih untuk fokus pada hidupnya, pada kebahagiaannya, dan pada masa depannya. Siska kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya menjadi bukti bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, dan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi ratu di atas kakinya sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah biarkan keserakahan mengendalikan hidupmu. Harta bisa datang dan pergi, tapi kebahagiaan sejati datang dari kejujuran, ketulusan, dan kerja keras. Pada akhirnya, karma itu nyata, dan setiap perbuatan jahat akan menemukan balasannya,
dan setiap kebaikan akan mendapatkan kebahagiaannya.